Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel GIP Media bersama kakak Kak Hizki. Yang kali ini kakak akan membahas prediksi soal TPS UTBK 2022 pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, di sini kakak sudah menyiapkan beberapa teks dan soal yang tersedia. Oke, kakak lanjut ke soal yang pertama. Sebelum aku kasih tahu informasinya, aku mau ngingetin lagi nih kalau GIP Media lagi buka tryout. Nah, dari 15.000 aja kalian udah bisa dapetin fasilitas 3 kali tryout, dapat ebook, video pembahasan, prediksi kelolosan PTN, dan juga ada kelas online-nya lah. Jadi buruan, tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada paragraf 3 adalah yang mana? Nah, di sini kalian ketika ingin melengkapi suatu kalimat, berarti kalian harus paham konteks dari kalimat tersebut. Ya, biasanya ya baca lagi tentang teks yang ada. Nah, di sini bercerita tentang anak ABK atau inklusi, ya, atau ABK itu singkatan dari anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini menyinggung tentang mewujudkan terpenuhinya hak pendidikan bagi semua anak. Ya, ingat, semua anak, baik anak itu yang ABK maupun yang normal, tidak ada yang namanya diskriminasi ya. Oh, artinya tidak ada yang namanya pengecualian, atau diskriminasi terhadap anak yang berkebutuhan khusus maupun yang normal. Sehingga jawaban yang tepat untuk nomor 1 itu adalah yang B. Itu dia untuk nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Imbuhan ber-an pada kata bersamaan pada kalimat berikut memiliki makna yang sama dengan imbuhan ber-an pada kata bernomor berapa? Pada soal nomor 1 itu kalimat atau kata ber-an itu adalah berkeliaran. Berkeliaran sama bersamaan kan jelas beda. Kalau bersamaan itu maksudnya adalah berbarengan atau pada waktu yang sama. Sementara berkeliaran itu maksudnya itu adalah menjelajahi suatu tempat atau memutari suatu tempat ya, tanpa tujuan. Selanjutnya yang 2 adalah kita ambilnya adalah yang bertebaran. Bertebaran itu maksudnya adalah menyebar, tidak fokus pada satu titik. Berarti ketika contohnya adalah ketika kita lagi megang kertas satu tumpuk, terus kita terpleset, maka kertas tersebut akan bertebaran. Tidak bertumpuk lagi. Berarti maksudnya adalah berbeda ya dengan kata bersamaan. Yang C itu adalah berdampingan. Kira-kira sama nggak berdampingan dan bersamaan? Nah, ternyata cocok antara bersamaan dan berdampingan. Bersamaan itu kan berbarengan, berdampingan itu berbarengan juga kan, maksudnya sama atau di tempat yang sama. Sehingga jawabannya itu adalah yang C untuk nomor 2 ini. Nomor 4, namun penelitian ini dilakukan terhadap keluarga virus dan pada spesies virus individu. Ini nggak ada kata ber-an-nya. Nomor 5 ada yang beranggapan. Beranggapan itu berarti maksudnya adalah menyampaikan pendapatnya atau beropini. Ya, beda lagi maksudnya dengan kata bersama. Itu dia untuk nomor 2. Lanjut ke soal nomor 3. Ungkapan yang digunakan penulis untuk mengibaratkan sesuatu seperti manusia pada bacaan di atas adalah apa? Nah, ini itu termasuk dengan majas personifikasi, yaitu menghidupkan benda mati. Nah, kita tinggal mencari mana pernyataan yang menggambarkan benda mati seolah-olah dia hidup. Kita lihat yang A, pahat yang menari-nari dalam kalimat nomor 2. Pahat yang menari-nari. Pahat itu kan identik dengan kayu, batu, atau apapun itu yang dipahat oleh pengukir. Sementara menari-nari itu adalah sifat dari makhluk hidup, terutama manusia, yang menari dengan lawan pasangannya atau dengan siapapun. Sehingga menggambarkan bahwa pahat ini seolah-olah hidup, ya, seperti manusia. Oh, berarti jawabannya yang A nih. B, profesi yang terhormat. Profesi itu berkaitan dengan yang namanya pekerjaan yang terhormat. Oh, berarti jenis pekerjaan, tidak seolah-olah hidup. Yang C, nilai estetika yang tinggi. Nilai estetika itu adalah keindahan, tidak menggambarkan bahwa pahat itu hidup. Harga yang sangat tinggi. Nah, harga yang sangat tinggi itu mengungkapkan nilainya, bukan menggambarkan seolah-olah pahat itu hidup. Yang E, simbol-simbol religi dalam kalimat 6. Simbol-simbol religi itu berarti berkaitan dengan yang namanya agama. Ya,
tidak berkaitan dengan menggambarkan sesuatu seperti manusia. Oke, itu dia jawabannya. Kita lanjut ke nomor 4. Kata manakah pada bacaan di atas yang berkandung jenis kata yang sama dengan jenis kata agar pada potongan kalimat agar setiap orang hidup sehat? Oke, agar ini menggambarkan tentang akibat, sebab akibat ya. Oke, sehingga kita harus mengganti kata agar ini dengan kata yang menghubungkan sebab akibat juga. Coba kita lihat, ada yang pertama itu adalah kata adalah. Adalah itu biasanya mendefinisikan sesuatu, bukan menggambarkan sebab akibat. Yang B itu selain. Oh, berarti menyebutkan di luar dari konteksnya. Yang C betapa. Itu mengibaratkan atau menggambarkan tingkat ya, betapa sakitnya. Oh, berarti dia menggambarkan bahwa sakitnya itu sangat-sangat serius. Oke. Yang D itu kata sehingga. Nah, kata sehingga ini mirip dengan kata agar, ya, digunakan dalam sebab akibat. Sehingga kita bisa menggunakan kata yang D. Oke. Yang E itu kata dapat, ya, tidak cocok untuk mengganti kata agar. Nah, biasanya kata dapat ini digabungkan dengan kata agar dapat, seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Gagasan pada kalimat 2 dan 3 akan menjadi selaras bila keduanya dihubungkan dengan apa? Nah, berarti di sini kita harus melihat kalimat 2 dan 3 itu hubungannya apa? Yang biasanya disebutkan itu adalah hubungan sebab akibat. Apakah betul sebab akibat? Kita lihat kalimat nomor 2 dan kalimat nomor 3. Menurut Jurnal Internasional Inovasi dan Pembelajaran, kita sekarang kembali berada di ambang revolusi teknologi. Kepraktisan dan hambatan yang berhubungan dengan hukum tidak ditangani dengan cepat, perkembangan dapat terhambat. Berarti di sini berbicara tentang kemungkinan. Kemungkinan yang terjadi jika syarat sebelumnya itu tidak dipenuhi. Oke, berarti ini berandai-andai atau menjelaskan tentang sebab akibat. Sehingga kata penghubung yang cocok untuk kalimat 2 dan 3 itu adalah A, jika. Oke, itu dia jawabannya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.